Salah seorang kuli bangunan LS tega menganiaya teman sendiri karena pelaku kesal lantaran korban tidak mengikuti perintahnya. Seorang kuli bangunan LS 72 tahun tega menganiaya rekan sendiri lantaran korban tidak mengikuti perintahnya menaruh sisa pasir di tempatnya. Pelaku LS memukul kepala korban hingga luka robek dengan skop. Kepolisian sektor Batu Layar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung meringkus pelaku yang merupakan keluarga dari korban. Pelaku beserta alat bukti berupa skop diamankan di Polsek Batu Layar guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dan korban ini ibaratnya bukan diskusi ya, debat masalah pembuangan bongkaran semen batu gitu. Nah, cuma dari korban ada mungkin kesalahan membuang, kemudian ditegur sama pelaku ini dan kesinggung pelaku ini ya langsung memukul kepala korban dengan menggunakan skop. Dan untuk korban sendiri mengalami luka robek di bagian kepala, panjangnya sekitar 6 sentian. Sejauh ini apakah ada tuntutan dari korban? Ya, jadi saat ini korban sebenarnya sudah tidak mau perpanjang permasalahan, hanya saja menuntut untuk pengobatan. Nah, jadi saat ini korban juga sudah dalam masa perawatan dan pihak pelaku juga sudah siap untuk ibaratnya membiayai pengobatan. Insya Allah ini mungkin kami arahkan ke restoratif justice. Kasus penganiayaan ini oleh Polsek Batu Layar akan diselesaikan melalui upaya restoratif justice atau mediasi karena pihak korban sudah memberikan permohonan maaf kepada pelaku. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melapor. Pemirsa, sejumlah ayunan permanen di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara dibongkar petugas karena tidak mengantongi izin dan melanggar kawasan konservasi zona inti. Satu persatu ayunan permanen yang dibangun di pinggir pantai Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara dibongkar paksa petugas BKKPN Kupang dan PSDKP Benoa. Ayunan yang dibangun sejumlah hotel ini dinilai melanggar kawasan konservasi zona inti dan tidak mengantongi izin dari pihak terkait. Sebelum pembongkaran, petugas sudah berulang kali memberikan teguran dan sosialisasi kepada pemilik ayunan. Dari 18 ayunan yang ada, sebanyak 5 ayunan sudah dibongkar petugas. Sisanya akan dilanjutkan pada minggu depan karena keterbatasan peralatan. Kepala BKKPN Kupang Imam Fauzi menegaskan, aktivitas apapun di kawasan konservasi zona inti tidak diperbolehkan karena dapat merusak ekosistem bawah laut. Dari hasil pemantauan tim kami di lapangan yang menemukan adanya infrastruktur pariwisata yang dibangun tidak sesuai dengan zonasi yang ada. Jadi ada di beberapa lokasi dan ada juga dibangun di zona inti. Nah, itu sebenarnya yang zona terlarang yang tidak boleh dilakukan aktivitas kecuali hanya untuk penelitian. Makanya itu kita coba sosialisasikan kembali, kita informasikan kepada pemiliknya dan terakhir kita tertibkan karena memang harus tidak boleh ada aktivitas di situ. Sementara itu, Kasih Operasional dan Pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa, Meisal Rahdiana mengakui adanya aktivitas pelanggaran di kawasan konservasi Gili Matra. Dengan perlu atau tidaknya petugas, saya rasa sangat perlu. Tetapi untuk sementara karena kita keterbatasan anggota saja, sekarang sementara di Lombok Timur ini ada 7 orang, sedangkan wilayah kerjanya 1 Nusa Tenggara Barat, posisi kantor ada di Lombok Timur. Jadi kayak itu kan perbatasan kita di situ aja. Sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 25 tahun 2021, kawasan Gili Mataram masuk zona inti kawasan konservasi dan diperuntukkan untuk perlindungan habitat ekosistem bawah laut. Pemanfaatannya terbatas hanya untuk penelitian. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan anggaran tambahan bansos sebesar 5 miliar rupiah. Sasaran bansos ini 65.000 penerima manfaat dari nelayan hingga warga kurang mampu yang belum menerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan anggaran tambahan bantuan sosial untuk warga kurang mampu yang terdampak kenaikan harga BBM. Jumlah anggaran yang diusulkan sebanyak 5 miliar rupiah yang akan diberikan kepada 65.000 penerima manfaat mulai dari nelayan hingga masyarakat kurang mampu. Sasaran bansos ini masyarakat yang belum menerima bansos. Selain bantuan sosial, anggaran tambahan tersebut akan diperuntukkan untuk kegiatan padat karya dan operasi pasar untuk menstabilkan harga sembako. Untuk ya kan mintanya gitu. Kalau pasangan kalau bantuan sosial yang 19 hari yang dihajatkan tentu sesuai dengan Anggaran tambahan bansos ini sesuai dengan aturan yang diterbitkan Kementerian Keuangan yang mewajibkan pemerintah daerah agar membelanjakan 2% dari dana transfer umum untuk bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak kenaikan harga BBM. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.